Salam. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Korwas Dikmen PLB Kabupaten Kupang, Pak Pengawas Pembina, Pak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taibenu, teman-teman Kepala Sekolah dari Kupang Timur, dari Amphoang Barat, Bapak Babinsa, Bapak Kepala SMP, Bapak Kepala ST, Bapak Berni dari BWS, kemudian Bapak Pendeta, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, siswa-siswi SMA, SD tadi yang saya lihat ada menunggu saya di depan. Ya. Singkatnya, kita semua yang saya hormati dan saya kasih. Saya memang sudah pernah datang di tempat ini, tapi jalannya lewat yang di sana. Di rumah kepala desa, tapi mungkin sudah ganti kepala desa itu. Karena mertua saya dulu pernah mengajar di SD Senenu. Kalau ada yang tahu, Bapak Yakob Nenobesi almarhum, itu pernah mengajar. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk ada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk dua hal penting. Yang pertama adalah pembukaan in-house training yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 2 Taibenu. Yang kedua yang menarik juga adalah launching buku karya guru dan siswa di SMA Negeri 2 Taibenu ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasih, saya tadi lewat ke sini dan kemudian siang Bapak Ibu sampai di sini, Bapak Ibu masih sabar menunggu. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Saya melihat ada sebuah semangat besar untuk maju di tempat ini. Ini tentu tempat terbaik bagi orang-orang tua, karena kita mesti percaya, yakin bahwa ketika ada orang-orang tua, ada luhur kita tinggal di situ, di mana itu adalah tempat terbaik untuk mereka, dan kita melanjutkan di sini, sehingga kita melihat ini sebagai tempat yang terbaik. Walaupun untuk kesini jangkauannya susah, sekarang ini mungkin sudah mudah bisa lewat sini. Dulu cerita istri saya, ketika dia SMP di Bau Mata karena bapaknya ngajar di sini dan kemudian dia harus pergi pulang sana, itu susah. Saya tidak tahu kali yang mana kalau mereka musim hujan itu pulang sekolah, bapak mantu sudah tunggu di pinggir kali untuk bisa nyebrangkan mereka. Saya panjang musim hujan tiap hari begitu. Nah ini keadaan kita. Tapi apakah kita menangisi keadaan kita? Tidak. Kita mesti tetap bersemangat bahwa dari tempat yang terpencil ini, tempat yang seperti ini, akan tumbuh generasi-generasi muda yang siap untuk Kabupaten Kupang, untuk Provinsi NTT, dan untuk Indonesia. Kita bisa. Kenapa tidak bisa? Karena manusia diberikan waktu yang sama 24 jam. Setiap manusia Tuhan kasih 24 jam sama. Tinggal kita mau memanfaatkan kesempatan setiap hari itu 24 jam dengan mengisinya dengan baik untuk supaya anak-anak itu bisa belajar, bisa berlatih, sehingga masa depan mereka itu disiapkan sejak dini. Kita akan masuk Indonesia Emas 2045. 2045 itu hitung 20 tahun. Kalau anak SMA kelas 1 itu umur 15 tahun atau 16 tahun, tambah 20 tahun, maka mereka ada di usia 36 tahun. Itu usia emasnya itu. Usia orang lagi emas-emasnya itu. Jadi, ketika kita berpikir, bermimpi bersama seluruh bangsa Indonesia untuk tiba pada Indonesia Emas 2045, maka kita mesti mulai mengerjakan itu dari sekarang. Menyiapkan anak-anak kita. Kita orang tua memberi dukungan. Jangan titip anak di sekolah, titip anak di guru, jangan. Saya mesti bilang begini, bahwa untuk etika, untuk akhlak, itu 90% datang dari rumah. Sekolah tinggal tambah 10%. Untuk kompetensi akademik, orang tua mungkin bisa sampai 20-30%, 70% ada di sekolah. Sehingga kita tidak boleh bilang, anak saya sekolah di situ, biar sudah nanti dia tamat. Tidak. Untuk urusan karakter, akhlak, kita mesti datang dari rumah. Etika dan akhlak itu sudah selesai di rumah, sudah tuntas di rumah. Oleh karena itu dukungan Bapak Mama sekalian menjadi penting. Ajar anak-anak kita untuk beretika, untuk beradab dari rumah. Di sekolah dia tinggal poles. Nanti kalau dia punya tambah kurang kali bagi, dia punya membaca, dia punya menulis, dia punya ilmu pengetahuan, itu biar nanti kepala sekolah dan teman-teman guru lain yang tambahkan. Tetapi
hal yang penting adalah soal karakter. Rumah tangga, keluarga mesti menjadi tempat pertama anak belajar tentang karakter itu. Dan karakter ini Bapak Ibu penting sekali, karena sekarang perusahaan cari orang kerja, pegawai, dia cari pertama soal karakter. Kenapa karakter? Dia pintar tapi kalau dia pencuri, rugi kan? Dia pintar tapi dia sombong. Untuk apa? Karakter itu diutamakan. Nanti soal keterampilan akan ditambahkan. Bisa diajarkan. Bisa diajarkan. Karena karakter itu Bapak Ibu, sikap hari-hari tidak diperbaiki, terus akan menjadi cara dia merespon segala sesuatu yang dihadapi, lalu kemudian akan menjadi karakter. Kalau sudah karakter sudah susah. Sudah susah. Nah, oleh karena itu sejak dini kita tanamkan anak-anak kita untuk bertumbuh secara baik dan benar dalam karakter. Hari Minggu ke gereja. Ada kegiatan di lingkungan masyarakat, keluar. Jangan diam di dalam kamar. Ketemu dengan orang tua, tegur siapa? Tegur. Ketemu guru, tegur. Itu semua nilai-nilai itu sudah ada pada masyarakat, ada pada keluarga. Sehingga ketika sekolah, komite, kepala sekolah dan guru-guru kemudian bersatu padu membangun kualitas pendidikan di SMA Negeri 2 TBM, maka bukan tidak mungkin dari SMA yang orang tidak hitung, yang di belakang gunung ini, besok lusa akan muncul anak-anak dari Seninu yang bisa bersaing dengan anak-anak dari kabupaten kota yang lainnya, juga dari provinsi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, soal in-house training. Saya berharap Pak Kepsek dan teman-teman, juga Pak Korwas dan pengawas, memastikan bahwa in-house training itu sebagai momentum untuk merefleksi pelaksanaan tugas-tugas untuk KBM dan lain sebagainya di sekolah. Lalu kemudian pada saat in-house training itu kita mendapatkan tambahan atau di-refresh terkait segala pengetahuan, segala wawasan untuk kita bisa lebih baik melaksanakan tugas kita di semester yang berikut atau setelah in-house training itu. Jadi mesti ada pembeda. Setelah in-house training, kemudian guru mesti beda. Kalau sebelum in-house training masih malas, setelah in-house training mesti rajin. Baik, lebih baik, di sana masih lebih baik daripada di Ampoang Barat. Masih baik Bapak. Jalan kaki mungkin 1 jam bisa sampai di bawah mata. Sampai 1 jam. 1 jam bisa sampai. Kalau Ampoang Barat. Jadi jangan menggerutu teman-teman guru yang sudah di sini. Saya kira harus disyukuri tempat ini. Kerja dengan baik, rajin, fokus pada tugas dan pekerjaan. Jangan sibuk dengan yang lain. Guru-guru jangan sibuk kritik bupati, kritik camat, tidak usah. Kalau pekerjaan kita belum beres, perhatikan, mari kritik diri sendiri. Karena ada guru yang sibuk sekali gatal tangannya di media sosial, menilai kinerja bupati, segala macam. Dia hari posting di Facebook. Saya pikir di guru ada kerja atau tidak? Saya kasih tahu kepala saya, dicek. Jam mengajarnya di kelas dicek. Jangan sampai dia tidak mengajar, jangan sampai masuk kasih tugas lalu kemudian dia sibuk dengan yang lain. Tapi itu tidak terjadi di SMA 2 TBM. Itu terjadi di sekolah lain dan bukan di NTT. Di NTT baik-baik semua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hari ini kita akan melaunching buku karya guru dan siswa. Saya kira ini hal yang baik. Tahun lalu itu saya mendorong gerakan yang namanya Gentabelis. Saya kasih nama Gentabelis, itu singkatan dari Gerakan Nusa Tenggara Timur Membaca dan Menulis. Kenapa saya dorong gerakan itu sebagai sebuah gerakan bersama? Karena literasi adalah kunci. Bangsa itu bisa menuju ke peradaban yang lebih baik. Literasi itu, orang hanya bisa dengan baik di literasi itu dia membaca dan menulis. Membaca supaya bisa mendapatkan asupan pengetahuan, dan kalau sudah ada asupan pengetahuan ditambah dengan pengalaman, kita tuangkan itu gagasan pikiran kita dalam tulisan. Supaya yang kita tahu tidak selesai pada kita. Ketika kita tuangkan di dalam tulisan, maka orang lain akan membaca. Misalnya di sini ditulis sejarah sekolah ini, kemudian kepala sekolahnya, lalu sudah dibuat apa, prestasi apa saja, tulisannya dalam profil sekolah ini. Sehingga berganti kepala sekolah, berganti generasi mereka buka. Oh, 10 tahun yang lalu yang kepala sekolah di sini Pak yang ini. Apa prestasi mereka selama 10 tahun sebelumnya? Bisa dilihat di situ. Sehingga yang datang
Kalau dia lihat bahwa yang sebelum dia prestasinya bagus, ya dia akan berjuang supaya dia lebih bagus lagi. Atau kalau misalnya dia datang, dia lihat bahwa kemarin-kemarin belum ada apa, bisa membuat dia untuk bersemangat dan dia harus melakukan sesuatu yang baik, yang memberi tanda bahwa di sekolah itu ada kemajuan. Lalu kemudian yang berikut, prinsipnya begini Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa melakukan apa yang namanya inovasi, ya, kita buat saja pembeda. Saya selalu kasih contoh sederhana begini. Kalau tahun ini kita seperti ini saja, tahun depan mungkin pot bunganya kita geser sedikit. Ada perbedaan, sehingga orang lihat bahwa ada geliat perubahan di situ. Kalau belum bisa inovasi, tapi kita memang harus sampai pada inovasi. Tapi harus selalu buat sesuatu pembeda. John Naisbitt itu pernah menulis begini. Dia punya buku mencengangkan, itu adalah tentang future shock. Itu ketika saya baca ketika saya masih kuliah di tahun 90. Dia menulis begini. Supaya Anda diketahui, buat yang berbeda. Berbeda itu mundur, tapi tidak boleh terlalu jauh sehingga tidak tertinggal. Maju juga jangan terlalu jauh. Supaya apa? Ketika katakanlah di potret, Anda masuk dalam frame kamera itu, maka orang bilang, oh ada dia, pernah ada di sekolah itu. Tapi kalau terlalu jauh tertinggal, maka Anda tidak masuk di frame itu. Atau terlalu jauh mundur, Anda tidak masuk dalam frame itu. Terakhir Bapak Ibu, hidup bagi saya adalah menulis sejarah. Hidup bagi saya adalah menulis sejarah. Setiap hari kita menulis sejarah kita masing-masing. Ketika usia kita sampai pada batas, SK itu datang dari sana, kita akan pulang. Apakah yang dikenal dari kita? Apakah yang dikenal dari kita? Apa yang diingat dari kita? Maka mari kita menulis sejarah. Dan yang dikerjakan hari ini dengan launching buku itu, bagi saya sekolah ini sedang menulis sejarah. Sehingga nanti besok lusa orang bisa baca pernah ada sesuatu yang hebat di sekolah ini. Jadi kalau kepala sekolah mengajak, ayo teman-teman guru, siswa-siswi, mari kita menulis sejarah sekolah, wajib dukung. Kalau Anda belum bisa membuat sejarah, Anda mesti terlibat di dalam sejarah yang orang lain buat. Dukung supaya Anda masuk di dalam tulisan sejarah. Tapi kalau Anda sudah bisa menorehkan sejarah, silakan. Tapi kalau belum bisa, dukung orang yang punya semangat untuk membuat sejarah. Jangan sampai ada semangat baru untuk perubahan, kita bilang, saya bikin apa lagi? Sama siapa? Kok potong di sini di dalam? Mau bikin apa? Jangan dia begini sah. Tidak boleh begitu. Tetap semangat. Kita bisa melakukan perubahan. Dan perubahan yang besar itu hanya bisa kita lakukan kalau kita mulai dari diri sendiri. Ada orang bijak menulis begini untuk anak-anak kita. Jangan bermimpi untuk merubah dunia. Kalau Anda bangun dari tidurmu, di tempat tidurmu belum bisa Anda rapikan, Anda jangan mimpi untuk merubah dunia. Jadi bangun pagi, itu pastikan kalau mau merubah dunia, melakukan segala sesuatu, turun dari tempat tidur, berdoa habis, atau kasih rapi tempat tidur. Mulai dengan kebiasaan-kebiasaan kecil, Anda bisa mengerjakan yang besar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasih, saya kira mungkin saya singkat saja, poin-poin sudah saya sampaikan tadi. Pesan saya terakhir untuk teman-teman guru, teman-teman siswa-siswi, anak-anak siswa-siswi di sini, untuk supaya tetap semangat, masa depan kita bisa torehkan dengan baik kalau kita mulai dari hari ini. Nah, untuk anak-anak siswa-siswi, masa depanmu Anda yang menentukan. Guru, orang tua sifatnya memfasilitasi, membantu, mendukung. Tapi masa depanmu Anda yang tulis sendiri. Dan menulis masa depan bukan tunggu nanti tamat SMA TIB-mu, nanti masuk kuliah dulu, atau nanti setelah besok lulus jadi pemuda-pemudi baru saya bilang, baru teman anak-anak berpikir masa depan. Tidak. Masa depanmu Anda mulai tulis dari hari ini. Dengan cara apa? Belajar. Dengan cara apa? Baca. Saya kira itu saja. Dan atas perkenanan kita semua, maka saya menyatakan membuka dengan resmi kegiatan